bulan Januari 2019 saya diterima di kediaman Habib Rizik Syihab di Mekah Al-Mukarramah. Masya Allah, sambutannya hangat sekali. Saya merasakan, dan beliau menyampaikan, Ustadz Andri, sebelum antum kesini ada 2 pejabat tinggi negara datang. Akhirnya karena tamu, akhirnya beliau welcome, janji di sebuah hotel lantai 16. Begitu sampai di situ Habib Rizik Syihab ada basirah, ada rasa tidak enak, langsung beliau minta pindah ke hotel yang lain. Alhamdulillah, beliau diselamatkan oleh Allah dari operasi intelijen. Begitu pindah ke hotel yang lain, Habib Rizik Syihab diminta oleh 2 pejabat tinggi negara ini, Habib, duduk manis, kami siapkan triliunan. Artinya Habib Rizik di Mekah saja duduk manis, nggak usah datang ke Indonesia. Apa jawaban beliau? Saya dengarkan sendiri, langsung saya tolak, Ustadz Andri, dan saya sampaikan kepada 2 pejabat tinggi negara ini, saya akan tetap datang ke Indonesia dan saya ingin menyelamatkan Indonesia dari cengkraman komunis Cina. Itu yang beliau sampaikan. Masya Allah, kegigihan beliau. Padahal pemerintah Saudi, Raja Salman itu sudah memberikan fasilitas kepada beliau. Sampai pun beliau meninggal di Mekah, itu welcome pemerintah Saudi. Tidak ada masalah. Tapi karena kecintaan beliau terhadap NKRI ini, beliau ingin menyelamatkan Indonesia dari cengkraman komunis Cina ini. Akhirnya dengan berpayah-payah, berbagai macam rintangan yang beliau hadapi, tetap beliau berangkat dari Jeddah menuju Soekarno-Hatta. Beliau tidak mau minta tolong kepada siapapun kecuali minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip beliau. Ya. Tapi alhamdulillah, qadarullah, Allah mudahkan perjalanan beliau bersama keluarganya. Walaupun di Indonesia, pejabat-pejabat di Indonesia nyinyir. Ya. Contoh waktu itu Pak Mahfud MD menyatakan Habib Rizik itu bukan orang suci, yang suci itu Khomeini. Nah, kaget saya. Pernyataan Pak Mahfud ini kok seperti itu, menyatakan Khomeini orang suci, Habib Rizik bukan suci. Lah, kita manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, yang suci, yang maksum itu cuma satu, Rasulullah SAW. Nah, kalau Pak Mahfud MD menyatakan Khomeini itu orang suci, berarti ini patut dipertanyakan akidahnya. Masa dia meyakini orang Syiah suci, padahal orang Syiah itu sesat dan menyesatkan. Jadi patut dipertanyakan akidahnya itu. Tapi akhirnya Pak Mahfud, monggo silakan, paling yang nyambut paling 100-200 itu, ya kan? Tapi Allahu Akbar, Allah tunjukkan kekuasaannya. Jadi beliau berangkat dari Jeddah, beliau sudah punya visi misi, ingin menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan jargon revolusi akhlak, solusi untuk Indonesia bermartabat. Revolusi akhlak, selamatkan Indonesia, selamatkan agama, bangsa dan negara Indonesia ini dari serangan kaum komunis. Ayo jaga persatuan dan perdamaian. Itu yang beliau gerakkan. Masya Allah. Walaupun banyak yang nyinyir ini, ya, tapi alhamdulillah Allah mudahkan perjalanan beliau. Itu yang datang itu bukan 100-200, informasinya itu sampai juta itu, Pak. Mulai dari bandara Soekarno-Hatta sampai Petamburan, itu juta yang nyambut. Dan itu benar-benar disyuting oleh tidak hanya media-media nasional, tapi juga media internasional, meliput itu. Sehingga akhirnya Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, apa yang beliau sampaikan, bagaimana visi misi beliau yang beliau sampaikan untuk menyelamatkan Indonesia ini diterima oleh semua tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh nasional, termasuk mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, menerima. Tapi Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, kan beda apa yang diperintahkan oleh Presiden Xi Jinping. Jadi ini dilema. Satu sisi, apa yang disampaikan, visi misi yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab itu benar-benar masuk akal. Dan ini penyelamatan Indonesia, NKRI. Apalagi revolusi akhlak itu yang menjadi visi misi Rasulullah SAW. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus, ini kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak. Tapi karena
ini tadi dilema. Satu sisi ada perintah dari Presiden Cina Xi Jinping untuk menghadapi Habib Rizik dengan hard power, tapi satu sisi menurut akal sehat ini masuk akal, sehingga akhirnya akal sehat itu dikalahkan. Otomatis harus sami'na wa ata'na terhadap apa yang diperintahkan oleh Presiden Cina. Karena Indonesia sudah, apalagi Luhut bin Sarpanjaitan dengan terang-terangan memberikan statement di media, Indonesia itu sangat bergantung dengan Cina, sehingga apa yang diperintahkan oleh Cina harus disikapi dengan sami'na wa ata'na. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, akhirnya Kapolri dipanggil, copot 2 Kapolda, copot 2 Kapolres. Banyak pejabat-pejabat ini menganggap Habib Rizik Syihab ini otomatis sudah menjadi musuh negara. Timingnya pas perebutan jabatan Kapolri, sehingga akhirnya Refli Harun itu mengungkap ada 4 geng untuk memperebutkan jabatan Kapolri, dan Habib Rizik Syihab ini menjadi batu loncatan yang the best untuk merebut jabatan, termasuk juga di tubuh TNI. Sama, TNI Polri sama. Sampai akhirnya Majelis Ulama Indonesia Pusat membela EPI. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, karena ketakutannya sudah paranoid, ini sudah satu paket. Terjadilah penggusuran orang-orang Habib Rizik Syihab di tubuh kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Pusat, dibersihkan. Jadi gerbong 212 sudah tidak ada lagi dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Bahkan baru kali ini pejabat negara merangkap menjadi pengurus ormas, wakil presiden sekaligus ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Baru kali ini. Ini kan sama saja dengan menurunkan wibawa pejabat negara. Kenapa? Paranoid sudah. Ketakutannya itu sudah paranoid terhadap Habib Rizik Syihab. Masya Allah. Hari Rabu 2 Desember 2020 beliau mengadakan webinar Zoom, dan alhamdulillah dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh ulama, dan itu diliput oleh media, tidak hanya media nasional tapi media internasional, bahkan diikuti oleh jutaan umat Islam. Luar biasa, ini sukses ini.